Para abad-abad hari ini sudah hadir ke dunia dengan menusuk diri dengan keris itu Munjing namanya. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Pagi ini tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 8 pagi, saya sudah berada di Desa Adat Jimbaran untuk mengikuti prosesi upacara Sesuwunan Ida Brata Dewa Ayu Jimbaran yang akan kembali diiringi dari Desa Adat Pecatu menuju Desa Adat Jimbaran dengan menggunakan jalur jalan yang sama. Adapun kegiatan ngiring Ida Sesuwunan Dewa Ayu Desa Adat Jimbaran Mempasupati ke Pura Uluwatu berlangsung kemarin pada hari Minggu. Pagi Pak, mau tanya, pengerebonnya udah turun dari Uluwatu? Ya sudah. Sampai jam berapa? Brigading posisi sekarang. Brigading. Adapun prosesi upacara Masupati yaitu membangkitkan kekuatan gaib alias taksu Ida Sesuwunan Dewa Ayu di Pura Uluwatu. Sambil menunggu iring-iringan datang, saya mencoba masuk ke dalam pura. Tentunya saya sudah menggunakan selendang dan juga kain sarung ya. Ini pertama kali saya masuk ke dalam pura. Sebagai seorang yang bukan beragama Hindu dan bukan berasal dari Bali, saya sangat tertarik untuk masuk ke dalam pura ini, teman-teman. Saya sangat senang berada di dalam pura ini dengan suasananya yang adem dan dengan bangunan-bangunan yang cukup banyak di sini. Mungkin lain waktu saya akan liput lebih lanjut ya. Karena saya ingin tahu apa fungsi masing-masing bangunan di sini. Mungkin teman-teman yang belum pernah masuk ke pura sama ya penasarannya dengan saya. Dengan Pak siapa maaf? Saya Pendesa Adat Jimbaran, Pendesa Adat. Agung Dirgaya. Jadi nanti acaranya dari Uluwatu turun ke sini apa aja Pak kira-kira rangkaian acaranya? Yang jelas rangkaian acara dari Uluwatu ke Jimbaran tadi pagi Ida Betara mau pamit dari Pura Penataran Penerapan Ida Betara Uluwatu di Pecatu. Tadi malam dilaksanakan acara mesolah calon arang dan sekarang setelah prosesi mau pamit karena sudah dilaksanakan Pemasupati, jadi para pepatih yang dalam hal ini dikenal sebagai, kalau di tempat lain dikenal sebagai pengunjing, itu di setiap titik-titik tertentu, di setiap perempatan, pertigaan jalan besar, itu pasti akan ngunying, menusuk diri dengan keris itu ngunying namanya. Nah, sepanjang jalan dari Uluwatu ke Jimbaran itulah prosesi yang terjadi, dan kita ngaturang Segahan Agung di setiap perempatan atau pertigaan yang dilalui. Nah, sesampai nanti di sini ada acara pemendakan, pemendakan Ida Betara. Pemendakan itu artinya penyambutan selamat datang Ida Betara dengan prosesi ritual adat agama Hindu Bali, di mana sebelum Ida ngadag dan menerap dengan penerapan gedong pesimpan niki, di gedong simpan ini nanti diterima dulu atau dipendak dulu, kemudian para peserta ngunying yang dalam
kata-kata umum di Bali disebut ngunying, kalau di Bali, di Jimbaran disebut ngura. Ini ke para pepatih atau para pengayah itu nanti melakukan prosesi ngura sampai segala sesuatunya sudah selesai sekitar jam 9, lalu dia akan menginap di gedong simpan. Oh gitu ya. Nah yang ikut ngunying tadi itu warga sini juga ya Pak ya? Ya, semua kerama desa adat Jimbaran yang untuk yang terakhir di tahun 2017 kemarin jumlahnya sekitar untuk yang terkena trans ngunying itu sekitar 150-an sampai 200 orang. Cukup banyak memang. Ada tradisinya dulu kan untuk menguatkan mereka. Ya, ini bagian dari tradisi kita. Sebelum balik dari Uluwatu, untuk mereka yang baru pertama kali terkena trans itu tentu tidak bisa ikut ngunying. Tapi setelah balik dari Uluwatu, mereka diperkenankan mengikuti prosesi itu. Oke. Itu kan tadi Bapak bilang setiap perempatan ya? Ya. Berarti kan cukup banyak ya Pak ya? Ya, cukup banyak. Pertama tentu di perempatan Desa Catu, selanjutnya di pertigaan utama Desa Ungasan dan Jalan Raya Uluwatu, kemudian di Simpang Dewa Ruci, di depan Pura Tegasari, dan terakhir nanti di depan. Ini kalau di Jimbaran segala sesuatunya itu tidak direkayasa. Untuk para peserta yang ngunying ini kan menggunakan keris yang biasa dipakai sehari-hari, jadi tidak dikhususkan keris hanya keris ini yang bisa, dan keris ini dipasupati dulu, dibeginikan untuk tidak melukai, tidak seperti itu. Jadi barang yang digunakan ini barang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya, mereka dapat sendiri gitu ya. Ya, dapat wahyu sendiri, dapat powernya sendiri, dapat taksu kalau di Bali, dapat taksunya sendiri. Nah, kalau di Kesiman itu kan ciri khasnya ngerebong gitu, banyak penjar-penjar yang besar. Bedanya dengan di sini apa Pak kira-kira? Kalau kemarin kita lihat ngerebong itu adalah bagian ritual yang sesungguhnya dimulai dari kerajaan Kesiman. Jadi kalau saya tidak salah, karena saya bukan bagian dari masyarakat Kesiman, itu adalah bagian dari rasa terima kasih Raja Kesiman kepada seluruh masyarakat. Jadi digunakan penjor, karena penjor sendiri dari kata peenjuh kemudian menjadi peenjor, kan begitu. Peenjuh itu artinya sesuatu yang diberikan, di gift lah. Tapi kalau di Jimbaran ini kita murni mempertahankan, melestarikan yang disebut taksu dari linggih-linggih atau pelawatan Ida Betara Dewayu dan Ida Betara Dewa Prabu ini, terkait dengan bagaimana memberikan keselamatan dan kesejahteraan jagat atau masyarakat. Kenapa demikian? Karena pelinggih dan pelingge atau pelawatan Ida Betara, Dewayu dan Dewa Prabu ini adalah bagian dari penyumnya semua kondisi atau energi-energi negatif yang terjadi di alam semesta. Nah, contoh kemarin ketika kita menghadapi COVID-19, semua kegiatan tidak boleh dilaksanakan. Kita beberapa kali matur piuning aturan bendu, sehingga pengaruh COVID-19 untuk di Jimbaran secara jumlah korban dan lain sebagainya yang terkena itu tidak semasif di tempat lain. Kemudian kita juga yakin ketika kita sepakati, kita sudah yakini bahwa Ida Utara akan ngadeg, ya tanggal 30 kemarin PPKM langsung dicabut. Juga kita kalau ini masih PPKM tentu suasana ini tidak mungkin terjadi. Nah, inilah kalau bahasa Hindunya, bahasa agamanya Batara, itu kan kekuatan Tuhan yang Maha Esa yang hadir ke bumi. Nah, ini para Batara-Batari ini sudah hadir ke dunia dengan kekuatannya, dan ini harus kita lestarikan. Jadi tradisi nyungsung Betara Dewa Prabu dan Dewa Ayu ini adalah tradisi yang dilakukan di banyak desa juga di Bali. Cuman yang membedakan Jimbaran dengan tempat lain adalah kita tidak menggunakan sesuatu yang terekayasa. Misalkan ini yang paling real adalah keris. Yang kedua untuk penyungsung yang mundut Ida Betara itu sangat spesifik. Jadi hanya satu orang atau dua orang maksimal yang memang terpilih dari sana, bukan dari kita. Dan yang ketiga, semua perlengkapan ini tidak ada yang ditulis oleh Sulinggih atau diraja. Itu tidak menggunakan kekuatan yang ditransfer oleh manusia. Jadi tidak ditulis. Ya, semua dengan tanpa tulis itu. Kemudian yang
barangkali salah satu lagi yang unik itu adalah bahwa kita di Jimbaran selalu melaksanakan ini tanpa menggunakan bantuan dari pihak-pihak lain. Misalkan kalau sekarang bukan zaman kerajaan ya dari pemerintah, dari mana tidak, karena ini tidak bisa ditetapkan kapan waktunya pasti akan begini, pasti tidak bisa. Ini tergantung juga dari pewuwus yang kita dapatkan, terutama pemangku pengempon yang dapat pewuwus kapan akan begini. Nah, yang terakhir dari sisi waktu pelaksanaan, dari persiapan semua membutuhkan membutuhkan waktu yang terpilih. Jadi kalau kita akan pasti mendatangi begitu, jadi 2 bulan sebelumnya, sebelum acara, sebelum penampakan galungan 2 bulan sebelumnya itu sudah ada kepastian bahwa ini akan ngadeg. Nah, prosesinya sudah dimulai. Makanya rutinnya Pak ya setiap habis kuningan rutin. gitu enggak ya? Tidak rutin. Kita ini semua tergantung dari pewuwus kalau bahasa kita di sini. Kalau mungkin bahasa lebih kerennya itu wahyu. Kalau ada wahyunya ya kita serahkan, kalau enggak ya enggak. Dapat petunjuknya ada gitu ya. Petunjuknya. Ya, kalau ya itulah kalau petunjuknya itu kan petunjuk niskala, bukan petunjuk dari dari orang. Berarti suci. Setiap adat pun belum tentu ada melakukan acara ini saat ini ya, upacara ini ya di desa-desa adat yang lain. Belum tentu. Kita tidak berpatokan kepada kalender umum kalender Bali, tidak. Jadi kalender yang kita pakai patokan itu ketika 2 bulan setelah galungan baru kita ikuti hari ini begini. Tapi ketentuan apakah Ida akan mesolah atau tidak itu tidak pasti. Apakah kuningan? Nanti setiap selesai kuningan enggak seperti itu. Nah, nanti setelah hari ini tanggal 27 dan tanggal 29 kalau saya sebutkan tanggalnya, sesuhunan itu Betara Dewayu dalam bahasa umumnya barongnya ini akan mesolah atau show atau pentas lagi tanggal 27 kemudian tanggal 29. Di sini ya Pak? Di sini di depan di jalan raya. Nanti setelah itu setiap 15 hari sekali. Kalau pas Kajang Kliwang. Itu jam berapa kira-kira Pak? Mulainya sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore dan kira-kira kita butuh waktu 4 jam. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan baik kemarin di Uluwatu ketika ditanya, kami sangat berharap ini dimaklumi oleh masyarakat Jimbaran, masyarakat yang Jimbaran yang non Krama kami, masyarakat Kuta Selatan, masyarakat Badung yang menggunakan alur-alur di Kuta Selatan ini sampai ke Uluwatu, kemudian masyarakat pariwisata internasional. Kenapa? Karena tentu secara pelemahan di kenyataan ini ada gangguan, terutama gangguan lalu lintas, karena kita menggunakan jalan-jalan utama, kemudian juga show-nya tidak bisa sebentar. Nah, ini mohon dimaklumi agar tradisi ini bisa menjadi tradisi yang bisa kita lestarikan. Jadi bukan hanya persoalan tradisi sebetulnya, bagaimana kita menjaga keyakinan masyarakat Bali, masyarakat Jimbaran, masyarakat Bali, masyarakat dunia bahwa budaya ini masih eksis dan masih kita pertahankan walaupun gempuran budaya modern, gempuran materialisme luar biasa, tapi kita selalu berusaha tetap melestarikan apa yang kita miliki di Jimbaran. Terima kasih banyak Pak. Matur suksema. Semoga lancar. Itu tadi penjelasan oleh Bapak Bendesa Adat Jimbaran. Saya bersyukur sekali ya ketemu dengan pemimpin di Desa Adat Jimbaran ini. Kira-kira kan posisi paling depan. Posisi paling depan. Kira-kira paling depan Tegal Sari. Waktu nanyain. Saya di sini jalan terus. Saya mau menyusul sampai di mana ya rombongan iring-iringan itu. Pengguna jalan ini diinformasikan untuk mengambil jalur alternatif ya teman-teman. Karena sebelumnya itu panjang iring-iringan sepanjang 10 km diikuti oleh lebih kurang 20.000 orang pengiring. Ini Pak. Hari ini memang tidak seramai kemarin ya, diperkirakan kurang dari 1.000 orang.
Sebagian rombongan sudah kelihatan ya teman-teman. Bapak ini membawa keris untuk melaksanakan tradisi ngurek atau ngunying, yaitu berusaha melobangi atau menusuk bagian tubuh dengan sebatang keris. Diartikan tujuannya untuk menunjukkan rasa bakti dan syukur kehadapan Tuhan. Teman-teman, informasinya jarak yang mereka tempuh ini lebih kurang 18 km, yaitu dari Desa Adat Pecatu hingga Desa Adat Jimbaran. Jalannya mesti cepat teman-teman, kalau tidak kita akan terbentur dengan orang lain. Ramai sekali dan sangat rapat ya. Informasi yang saya dapat, ini merupakan persembahan yang dibawa kemarin ke Desa Adat Pecatu. Apabila sisa, itu dibawa kembali ke Desa Adat Jimbaran. Mohon dikoreksi apabila informasi ini salah ya. Sudah mendekati tujuan, yaitu Desa Adat Jimbaran. Tidak menyangka bisa berada di barisan ini teman-teman. Upacara ini sangat menarik ya teman-teman. Tapi sayang saya tidak melihat di sini wisatawan, apalagi wisatawan asing. Saya yakin apabila mereka tahu, mereka akan berada di pinggir-pinggir jalan ini menyaksikan hingga selesai. Kita sudah berada di perempatan Desa Adat Jimbaran. Di sini akan dilakukan ritual ngunying, yaitu menusuk badan menggunakan keris saat kondisi mereka kerasukan atau kerahuan. Terdengar sudah ada yang kerasukan ya. Ngunying dimulai teman-teman.
Ini semacam penyambutan ya Pak? Dari Uluwatu jalan tadi. Kemarin berangkat kan selanjutnya. Ya. Kita Masupati. Jalan ke Uluwatu dari jalan kaki. Dari sini ya. Kita dari sini ke Uluwatu kemarin tambah. Di sini tempat ini tempat. Ini lagi ada lagi? Ada Jumat. Tapi di sini harinya. Jumat ada acara Ya, lagi? ya di sini lebih ramai. Ada tarian. Tari-tarian ya? Ya di sini. Jam berapa Pak? Sore ya. Sore? Sekarang iring-iringan memasuki Pura Dalam Kahyangan, Desa Adat Jimbaran. Saya ingin tahu bagaimana prosesi selanjutnya. Saya ikut masuk ke dalam pura.
kerasukan nih teman-teman. Selanjutnya ada tari-tarian dari anak-anak muda ini merupakan penyambutan. Indah sekali tari-tariannya ya, namun saya hanya bisa mengambil dari samping ini. Suasana tiba-tiba hening, mereka akan melakukan doa-doa ataupun sembahyang. Sembahyang dilakukan dengan sangat hikmat.
Upacara adat sudah selesai hari ini. Nanti akan ada lagi pada tanggal 27 Januari, yaitu sekitar pukul 3 sore akan ada tari-tarian dan juga show dari Barong. Upacara yang sangat menarik ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dari awal hingga akhir. Mohon dukungannya dengan klik subscribe, like, dan juga beri komentar membangun. Ya, biar tahu. Kasih Pak. Sampai jumpa di video saya menarik lainnya. Terima kasih dan salam Om Santi 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 Om.